Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Setianto, mahasiswa FKIP UHAMKA, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melaksanakan PLP1 di SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Tujuan dari PLP1 ialah untuk mengenalkan kepada mahasiswa FKIP UHAMKA tentang lingkungan yang ada di persekolahan seperti peraturan dan kegiatannya. Saya mewawancarai 3 narasumber. Pertama, kepala sekolah yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah. Kedua, guru BK. Ketiga, siswa. Berikut video wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, kita mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari jurusan Bimbingan Konseling ingin melakukan PLP, yakni PLP itu pengenalan lingkungan persekolahan di sekolah SMA Islam Al-Azhar 2 ini. Perkenalkan, saya Nasyita Amelia. Saya Anggita Widiarani. Saya Irfan Setianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama Ibu Dedeh Dewiana sebagai guru BK dari SMA Islam Al-Azhar 2. Baik, kalau begitu kita mulai aja sesi wawancaranya. Ya, silakan. Dalam ruang lingkup BK di SMA Al-Azhar ini, apakah itu ada visi misinya tersendiri? Sebetulnya mungkin simpel aja sih ya. Visi misi ada aja bahwa kita pada dasarnya BK di SMA Islam Al-Azhar 2 itu ingin membentuk karakter anak itu menjadi lebih baik, satu. Yang kedua, membantu mereka dalam menentukan arah pilihan karir ke depannya. Dan yang ketiga, secara umum sih kita ingin membentuk akhlakul karimah. Selanjutnya, bagaimana dengan sarana dan prasarana di sekolah ini, Bu? Apakah mendukung untuk kegiatan BK? Insya Allah sangat mendukung. Kalau untuk kegiatan BK sangat mendukung. Kita punya ada ruang konseling, ada ruang kerjanya, ruang tamu itu sebetulnya itu kan di depan menyatu dengan yang lain, tetapi seringnya itu dibawa ke dalam. Sangat mendukung untuk Program-program BK yang sedang berjalan ataupun yang ada di sini itu apa aja, Bu? yang ada. Kalau layanan sih jelas semuanya ada ya. Kalau layanan yang 7 layanan itu, kemudian yang crash programnya yang memang program BK sendiri itu satu, kita punya best students. Yang kedua adalah program tur kampus untuk kelas 12, itu program BK. Mengenalkan jurusan, sebenarnya bukan mengenalkan kampus tapi mengenalkan jurusan. Kemudian ada program itu seminar bullying, ada seminar narkoba, ada seminar sex education. Kemudian ada satu lagi program kita atau program BK itu trip to universitas ke luar negeri gitu. Program yang berjalan sekarang ya ini tadi, sekarang konselingnya via line karena kondisi pandemi ya, bimbingan klasikalnya juga lewat Zoom. Tetapi karena sekarang dipadatkan jadi jam 12, jadi jam BK memang tidak ada untuk ini karena diberikan kepada jam mata pelajaran yang lain. Sebagai sekolah Islam nih, Bu, apakah SMA ini selalu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran atau hal-hal tentang kebekaan? Itu insya Allah pasti ya. Karena di setiap RPL kita pun kita selalu menginikan kekhasan kita itu gitu kan. Misalnya ada sisipan jiwa agama gitu. Nah di situ tuh disantumkan bahwa misalnya saya menjelaskan tentang komunikasi nih. Nah yang berhubungan dengan komunikasi ayatnya apa kita masukin. Untuk guru BK di SMA Al-Azhar ini ada berapa, Bu? Kedua, Apakah ada struktur organisasinya? ada koordinator dan anggota, karena cuma 2 yaitu koordinator dan anggota. Peran BK dalam pengawasan peraturan murid itu seperti apa, Bu? Jadi gini ya, di Al-Azhar ini itu tuh kita punya namanya ada struktur sekolah barangkali ya. Jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian ada bidang-bidang namanya. Nah di bawahnya itu ada koordinator bidang agama, koordinator bidang kurikulum, koordinator kesiswaan, koordinator BK, koordinator tanse. Untuk masalah peraturan itu di sini kita punya tanse, Van ya. Tanse itu namanya ketahanan sekolah. Nah, itulah dia polisi sekolah. Nah, terus BK perannya apa? Kita itu adalah untuk mengkonseling. Jadi kita bukan menegakkan hukuman. Nah, BK itu bukan, justru BK itu adalah teman kalian. BK itu adalah katalisator. Kita selalu bagaimana caranya biar mengkomunikasikan bahwa BK itu bukan polisi sekolah, bahwa ruang BK itu terbuka buat semua anak. Apakah ini guru BK itu selalu mengadakan tes-tes
seperti tes minat bakat, tes Selalu intelektual. kita setiap ini, karena kan memang itu keharusan dari kita ya, dari kelas 10 begitu masuk kita adakan psikotes untuk penjurusan. Kemudian dari kelas 12, di kelas 12 kita akan mengarahkan anak ke jurusan di perguruan tinggi. Itu memberikan gambaran, itu selalu setiap tahun. Nah, Jadi mungkin itu aja Bu yang kita tanyain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irfan Setianto. Saya Nusyita Amalia. Saya Anggita Widarani. Jadi tujuan kita wawancara itu untuk memenuhi tugas PLP. Ya, jadi kita pengen tahu bagaimana lingkungan di sekolahnya, terus bagaimana cara belajar mengajarnya, bagaimana peraturan yang ada di sekolah. Boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jamalul Lahir di Fakultas Jama. Di sini saya sebagai wakil kepala sekolah SMA Islam Al-Azhar 2, juga sebagai guru biologi. Baik, kita mulai ya Pak wawancaranya. Yang pertama, visi misi dari sekolah Al-Azhar itu apa aja sih Pak? Kalau visi misi yayasan untuk secara global ya, yayasan Al-Azhar yaitu mewujudkan cendekiawan muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia, sehat jasmani, rohani, cerdas, cakap dan terampil, percaya diri, kemudian memiliki kepribadian yang kuat, berwatak pejuang, memiliki kemampuan untuk membangun diri dan keluarganya, serta bertanggung jawab untuk pembangunan umat dan bangsa. Nah, untuk visi misi sekolah ini itu kan diambil dari visi misi yayasan, ya, yaitu mewujudkan murid SMA Islam Al-Azhar 2 ini yang berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi. Visi dan misi. Maka peraturan itu tertulis gitu, ada ya di pampang. Kita di sini dibuatkan buku tatib. Karena buku ini tiap tahun direvisi sesuai kondisi. Juga ditempel di tempat-tempat tertentu peraturan yang biasanya poin-poin penting yang secara umum sering terjadi atau dilanggar atau harus dipatuhi gitu ya, itu dipasang di beberapa tempat. Tapi untuk buku kita ada, dan buku memang direvisi setiap tahun. Selanjutnya mengenai kurikulum nih Pak, apakah di sekolah ini mengikuti kurikulum yang sedang berlaku seperti kurikulum 13 atau mempunyai itu sendiri? Ya, kita di sini punya 2 kurikulum. Kita menggunakan kurikulum nasional 100% dan kurikulum Al-Azhar 100%. Jadi ya, itulah yang membedakan sekolah Al-Azhar ini. Kita punya kurikulum sendiri Al-Azhar. Apa itu? Ada tambahan 6 mata pelajaran keagamaan, 2 bahasa Arab, 2 Al-Quran, 2 agama. Apakah sarana dan prasarana itu sudah mendukung demi kelancaran mengajar di sekolah ini? Insya Allah 100% mendukung. Untuk konteks KBM musim pandemi sekarang pun kita sudah memadai. Insya Allah sangat memadai. Kenapa? Karena pengajaran di Al-Azhar 2 ini bukan satu arah, tapi seperti kelas, hanya pindah ruang saja. Jadi anak di Zoom itu kumpul, tanya jawab, semua, tugas semua, seperti kita ngajar di kelas. Cuma hanya diadakan ruang saja. Misalnya Zoom kita harus mulai jam 7 Pak Iman, yang pertama. Kita kasih waktu 5 menit, paling awal 10 menit. Tidak gabung, dia nggak masuk. Atau dia masuk gabung, tidak menampilkan wajah, videonya dimatikan, dia tidak hadir. Mungkin itu aja sih Pak wawancara kita. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih pada Pak Jamal selaku wakil kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi informasi baik buat masyarakat ya. Kalau lebih mohon maaf Pak, mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari kami. Sama-sama, saya juga begitu. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum mulai wawancara, kita akan kenalan dulu nih terlebih dahulu. Nama kakak itu Irfan Setianto, yang sebelah kakak Aku Nasyita Amelia. Anggita Widyarani. kita bertiga ini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kita di sini mau wawancara kamu nih sebagai siswa tentang mana sih persekolahan di sini, kegiatan-kegiatannya itu apa aja, terus budayanya apa aja. Nah, nanti kita bakal nanya ke kamu. Kamu sebelumnya boleh perkenalan dulu. Nama saya Pravastara, saya siswa dari SMA Al-Azhar 2 Jatet. Kita tentang peraturan nih. Nah, kalau misalkan ada yang langgar tuh ada sanksinya atau gimana? Ada. Jadi setiap ada celana yang ketat, misalnya dicoret-coret, suruh potong, terus suruh digedein. Kalau misalnya ada rok yang ketat, disobek pinggirnya. Sama kalau misalnya ada baju yang dalemannya hitam, dia suruh copot. Sering nggak sih kalau ada yang melanggar gitu? Sering ya, banyak ya, siswa banyak yang kayak ngelanggar gitu. Cuman ada banyak juga yang nggak ngelanggar. Itu memberatkan nggak bagi siswa, khususnya buat kamu deh? Kalau buat saya sendiri, dengan ditulisnya peraturan itu justru saya lebih senang ditulis kayak gitu. Jadi kita masih bisa menghafal apa peraturannya. Jelas. Sebelum pembelajaran online, apakah di sini upacaranya berjalan lancar setiap Senin atau setiap 2 minggu sekali gitu? Tiap Senin itu kadang ada apel, kadang upacara. Gitu. Kadang juga lagi ada, misalnya setiap 2 minggu sekali, kadang kita juga apel sama ibadah di masjid. Berarti rutin ya? Rutin banget. Pasti dilakuin. Terus kalau misalnya kayak hari besar nasional gitu, apakah sekolah ini memperingatinya dengan upacara juga atau enggak? Kalau hari-hari besar gitu kadang upacara atau enggak apel. Kalau misalnya kayak 10 Muharram yang kegiatan hari besar Islam, itu kadang ada lomba-lomba yang tentang Islam gitu ya. Kalau upacara itu sendiri nih pada saat pandemi ini gimana? Berjalan apa enggak? Nah, untuk Senin besok berhubungan dengan COVID-19 ini, saya selaku OSIS dan teman-teman OSIS melakukan apel pagi dengan cara lewat aplikasi Zoom. Nah, berkaitan dengan pelajaran nih, kurikuler, ada nggak sih guru yang jarang masuk ke dalam kelas gitu, atau ada sering jam pelajaran kosong? Kalau waktu belajar saat sebelum pandemi, jam kos atau jam pelajaran kosong itu kadang kalau gurunya cuman ada, bukan cuman sih, kalau gurunya ada acara penting banget baru nggak ada kelas. Oh gitu ya. Di sini ada nggak sih kegiatan ekstrakurikuler? Ada. Di SMA ya? Ya ada. Kira-kira ada berapa? Apa aja? Ada musik, basket, futsal, silat, sama tari. Nah, kegiatan tadi tuh semua ekskulnya aktif nggak sih setiap minggu gitu? Pasti ada jadwal atau? Pasti ada jadwal. Kalau untuk ekskul wajib ada 2, silat sama pramuka. Bagaimana dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut di sekolah ini? Mendukung atau masih kurang memadai? Untuk menurut saya sendiri, karena saya cuma mengetahui untuk sarana ekskulnya silat, musik, dan pramuka, itu sangat cukup sih buat saya. Mendukung ya buat? Sangat mendukung, cukup mendukung. Sudah, mungkin itu saja wawancara dari kami ya. Makasih banyak udah mau diwawancara, dan juga mohon maaf kalau kita ada salah-salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan PLP 1 ini kita dapat mengetahui kultur sekolah, peraturan yang berlaku, serta kegiatan yang ada di SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.